Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Batansi, guru hebat negara kuat. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, saya mengharapkan adik-adik sekalian untuk berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kalian dapatkan itu berkah dan bermanfaat, dan insya Allah bisa membantu kalian di kemudian hari nanti. Nah, silakan berdoa adik-adik. Lanjut ya. Materi kita hari ini itu masih materi sambungan dari materi yang sebelumnya, yaitu untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Masih sama ya. Lalu kita membahas tentang novel. Hari ini juga kita masih membahas tentang novel, tapi untuk materi lanjutannya yang berjudul menganalisis isi dan kebahasaan dalam novel itu sendiri. Untuk membahas isi dan kebahasaan dalam novel, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Dalam kegiatan menganalisis isi dan kebahasaan novel, kita harus kembali melihat materi sebelumnya. Jika adik-adik belum melihat materi yang Pak Guru berikan, silakan dicek materi sebelumnya. Masih sama berjudul novel juga untuk kelas 12. Nanti sebentar akan Pak Guru bagikan di linknya di deskripsi. Yang sudah dikemukakan yaitu tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri terdiri dari tokoh, penokohan, alur, setting, sudut pandang, tema. Jadi terdiri dari 6 bagian ya, unsur intrinsik itu sendiri. Tokoh merupakan pelaku atau pemeran dalam cerita. Jadi tokoh itu merupakan pelaku ataupun pemeran dalam cerita. Yang kedua, penokohan. Penokohan ini berkaitan dengan karakter. Karakter artinya sikap ataupun pribadi dari tokoh itu tersebut. Nah, karakter ini atau penokohan ini terbagi menjadi sampai 4 bagian. Kalau yang lalu 3, sekarang Pak Guru tambahkan 1 ya, itu 4, yaitu ditambah dengan figuran. Yang pertama itu antagonis, protagonis ataupun tritagonis serta figuran. Nah, antagonis ini sendiri merupakan tokoh yang berperilaku atau memiliki karakter yang tidak baik atau jahat. Ini dikenal dengan film Bawang Putih Bawang Merah ya. Biasanya yang paling tren dulu beberapa tahun yang lalu itu, mungkin sampai dengan sekarang itu masih teringat di benak adik-adik, berkaitan dengan istilah dari tokoh jahat, berarti itu disebut bawang merah, dan istilah untuk tokoh protagonis itu disebut dengan istilah bawang putih. Nah, protagonis itu sendiri merupakan tokoh yang baik, dan tritagonis merupakan tokoh penengah dan memiliki watak yang bijak. Jadi tokoh protagonis ini tritagonis ini itu memiliki watak yang bijak, artinya dia sebagai penengah untuk tokoh antagonis dan protagonis. Nah, yang terakhir itu yang bagian keempat, figuran merupakan tokoh yang tidak terlalu penting, itu dikarenakan hanya berperan sebagai pembantu kehadiran tokoh yang lain. Itu figuran. Figuran ini biasanya kalau dalam film itu hanya numpang lewat saja. Itu biasa banyak terjadi di film-film movie atau film-film layar lebar Indonesia lainnya, yang hanya menampilkan beberapa figuran yang hanya mungkin numpang tanya atau hanya bercerita sebentar dengan tokoh utama ataupun tokoh pembantu. Berikut juga alur ya, alur atau plot. Alur ini berarti cerita ya, cerita yang terdapat pada cerita itu sendiri itu membentuk seperti alur apakah alur maju, mundur ataupun alur gabungan. Nah, alur maju itu sendiri menyajikan jalan cerita secara berurutan, dimulai dari tahap perkenalan ke tahap penyelesaian.
secara urut dan secara baik, artinya tidak diacak ya, itu alur maju. Alur mundur itu adalah proses jalannya cerita secara tidak urut, yang dimana biasanya pengarang ataupun penulis menyampaikan cerita dimulai dari konflik menuju penyelesaian, kemudian menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik tersebut. Itu adalah alur mundur. Lalu alur gabungan adalah alur yang merupakan alur gabungan dari alur maju dan mundur. Penulis pada awalnya ataupun pembuat cerita pada awalnya menyajikan cerita secara urut, dan kemudian pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu ataupun flashback. Nah, biasanya film alur gabungan ini itu biasanya ada di film animasi yang berjudul Naruto, tiba-tiba kembali lagi di flashback atau kembali lagi di masa lalu, tiba-tiba sudah kembali lagi di masa sekarang. Itu terjadi pada akhir-akhir episode film Naruto. Berikut yang keempat itu setting. Setting ini juga dikenal dengan latar, artinya terbagi menjadi tiga bagian: latar, tempat, waktu, dan suasana. Pada pertemuan lalu sudah Pak Guru jelaskan. Latar tempat itu menggambarkan tempat kejadian. Kira-kira kejadian tersebut terjadi di tempat yang mana. Berikut latar waktu. Waktu kejadian tersebut pukul berapa atau terjadi pada waktu siang, pagi, ataupun sore. Latar suasana maksudnya adalah penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Apakah suasananya itu sedih, mengharukan, atau dan lain sebagainya. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pengarang menempatkan atau dirinya dan hadir sebagai pelaku atau tokoh dalam cerita. Jadi seakan-akan pengarang ini terlibat secara langsung dalam ceritanya tersebut. Itu adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi dua bagian, dan masing-masing dari dua bagian itu juga terbagi, tapi di sini Pak Guru hanya akan membahas secara umum saja. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nanti untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya silakan di search di Google ya, tentang sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga itu seperti apa, jika adik-adik penasaran. Yang keenam itu tema. Tema merupakan hal yang mendasar dalam sebuah pengembangan cerita, seperti tema sosial dan tema-tema lainnya, sosial, pendidikan, budaya, religius. Itu tema itu menjadi hal mendasar yang melatar belakangi pengembangan sebuah cerita. Lanjut ya. Kebahasan dalam novel. Kebahasan dalam novel itu yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini maksudnya adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain yang ditandai dengan dua. Kalau dalam novel itu biasa ditandai dengan dua petik, artinya diucapkan secara langsung oleh yang bersangkutan. Nah, sebelum kita lanjut sebelum kita lanjut pada yang kedua, kalimat tidak langsung, Pak Guru akan menjelaskan juga secara rinci. Jika tadi ditandai dengan tanda petik 2, itu ada merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung oleh orang itu sendiri. Nah, ciri-ciri kalimat langsung adalah yang pertama menggunakan tanda petik 2. Itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya terbagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan tanda petik 2. Yang ketiga, intonasi tinggi, intonasinya tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru digunakan dengan intonasi perintah. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga, kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama ini merupakan aku, saya, dan kata ganti orang kedua itu ia, dia, anda. Seperti itu ya. Lanjut. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini
adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Artinya, kalimat tidak langsung ini kita mengatakan kalimat tersebut kepada orang lain, tapi kita mengambil kalimat dari orang lain. Jadi contohnya seperti ini. Kata Ustadz Abdul Somad, kita harus berbakti kepada orang tua, karena dengan berbakti kita bisa membukakan jalan-jalan kebaikan di kehidupan kita pada kemudian hari. Berarti secara tidak langsung kita menyampaikan kepada lawan bicara kita apa yang kita dengar dari Ustadz Abdul Somad yang sampaikan tadi. Seperti itu ya contohnya. Ciri-ciri kalimat tidak langsung, yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Jadi kalimat langsung itu kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik. Jadi mungkin langsung saja kepada kata Ustadz Abdul Somad. Kata Ustadz Abdul Somad, berbakti kepada orang tua itu bisa membawa kita menuju jalan kebaikan yang sangat-sangat menguntungkan bagi diri kita sendiri, karena menghasilkan pahala yang berlimpah. Itu maksudnya. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Karena apa? Karena disampaikan secara tidak langsung, kita hanya mengutip dari perkataan sebelumnya. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Ya, contoh seperti yang sudah Pak Guru kemukakan tadi. Atau kata ganti orang pertama ya, atau orang kedua. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin bertemu denganmu. Berarti kita secara tidak langsung menggantikan kata ganti orang kedua dengan kata dia yang mewakilkan perasaan yang orang kedua itu miliki, dan kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Nah, maksudnya perubahan dari kata ganti yang dimaksud adalah yang pertama, kata ganti orang ke satu, perubahan menjadi orang ketiga. Saya menjadi saya ataupun aku menjadi dia ataupun ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke satu, kamu atau dia menjadi saya atau nama orang. Sudah Pak Guru kemukakan tadi contoh. Yang ketiga, kata ganti orang kedua dan ke satu dijamak berubah menjadi, dijamak artinya disatukan ya. Satukan berubah menjadi kami atau kita, dan mereka ataupun kalian menjadi mereka ataupun kami. Itu adalah dijamak ya. Berikut kalimat lampau. Kalimat lampau ini apa yang dimaksud? Kalimat lampau ini apa yang dimaksud dengan kalimat lampau ya? Kalimat lampau adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau, berarti keterangan waktu. Berarti di sini ada keterangan waktu karena kejadian di masa lampau. Contohnya, melihat Iqbal mengajarkan hal-hal yang sulit kepada teman-temannya, saya yakin dia pantas menjadi guru. Itu kalimat lampau yang berdasarkan keterangan waktu. Berikut yang keempat, verbal material. Verbal material itu adalah verba yang menerangkan persepsi seperti misalnya melihat, merasa, atau seperti efek, misalnya suka ataupun khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti, ataupun pada verba mental terdapat partisipan pengindra, sensor, artinya perasa ya, dan fenomena. Contoh, Iqbal sangat
mengerti perasaan teman-temannya ketika ia menerima kabar harus pergi ke luar kota. Dipahami ya? Berikut konjungsi. Berikut verba mental ya. Verba mental pagur ulangnya contoh dari verba material tadi. Melihat Iqbal mengajarkan hal-hal yang sulit kepada teman-temannya, saya yakin ia pantas menjadi guru. Dan untuk yang lampau ini ya, untuk kalimat lampau ini pagur ulangi judulnya itu Iqbal telah menyelesaikan tugas bahasa, berarti sudah ya, sudah jelas ini ya, tentang lampau, berarti tentang waktu. Untuk material itu sendiri sudah jelas ya. Kita lanjut pada verba mental. Verba mental adalah verba yang merangkaikan persepsi, yang contohnya Iqbal sangat mengerti perasaan teman-teman ketika ia menerima kabar harus pergi ke luar kota. Ini contoh dari verba mental. Contoh dari verba material, Iqbal melihat Iqbal mengajarkan hal-hal ya tentang guru tadi ya, berarti sudah jelas. Terus kita lanjut pada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Dan konjungsi temporal juga termasuk kata hubung yang erat kaitannya dengan waktu. Jadi sama ya, kalimat lampau dengan konjungsi temporal kurang lebih itu memiliki tujuan yang sama-sama tentang waktu. Contohnya, Iqbal membuka pianonya kemudian memainkannya dengan keangkuhan. Ini contohnya ya. Berikut kata sifat. Kata sifat adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kualitas, kecukupan, urutan kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh, Iqbal merupakan satu-satunya pria dalam kelompok itu. Dia disukai karena penyabar dan mengayomi. Nah, kata sifat di sini contoh yang Pak Guru sampaikan tadi itu, kata sifat itu berarti menuju kepada pribadi si Iqbal ini. Dia penyabar dan yang orang yang suka mengayomi. Itulah sifat dari Iqbal, penyabar dan suka mengayomi. Nah, dengan berakhirnya pembahasan ini, maka insya Allah apa yang kalian terima dari materi kita hari ini insya Allah bermanfaat dan berguna untuk kalian. Jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar agar saya mengetahui Anda sudah menyaksikan video ini, dan setidaknya Anda memiliki tambahan ilmu sedikit saja dari materi ini tentang novel itu sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.